Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyama layalihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa thawabal amali fihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kanu syaitanu li rabbih kafura. Firman Allah pada surat Al-Isra 26 dan 27. Artinya, dan berikanlah hak mereka pada karib kerabat atau teman karib, pada kaum miskin dan ibnu sabil, dan janganlah berlaku boros yang berlebihan. Sesungguhnya mubazirin, sesungguhnya perlakuan boros itu adalah temannya syaitan, dan adalah syaitan itu ingkar kepada Tuhannya. Pemirsa, soimin dan soimat, pada hari ini materi kita adalah membicarakan tentang satu sifat yang tidak baik, yang ini terkadang kita tidak sadar bahwasanya sifat-sifat ini terus berlanjut sampai ke generasi kita, yaitu sifat pemborosan dalam mengeluarkan harta dan juga sifat berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatunya. Pemirsa, soimin dan soimat, Imam Syafi'i mendefinisikan tentang tabzir itu ialah mengeluarkan harta dengan di luar jalan yang benar. Artinya mengeluarkan harta tidak secara benar. Itu definisi Imam Syafi'i. Kaum muslimin yang berbahagia, tabzir atau israf, kedua perilaku ini memang tidak baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini dapat kita perbaiki sifat-sifat tabzir atau israf yang mungkin selama ini melekat dalam perilaku kita, dalam pikiran kita. Tabzir artinya pemborosan. Nah, ini pemborosan dalam harta. Artinya mengeluarkan harta atau membelikan sesuatu barang yang tidak bermanfaat. Artinya kita belanjakan barang itu, padahal sudah kita belanja, sudah kita beli, ternyata tidak terpakai. Kemudian apalagi sekarang ini di era serba maju, serba modern ini, ada supermarket, ada swalayan, ada belanja online. Nah, tidak sedikit penawaran-penawaran yang dihadang ke depan kita. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita terpengaruh dengan tawaran-tawaran itu. Terkadang sudah kita beli, barang itu tidak terpakai. Ini kan mubazir. Nah, itu mubazir. Kemudian mubazir itu kita bagi lagi dalam mubazir dalam menggunakan waktu. Kita tidak sadar bahwasanya waktu itu sering kita habiskan begitu saja secara cuma-cuma tanpa bermanfaat. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, jika kamu tidak disibukkan dengan ketaatan, pastilah kamu disibukkan dengan hal yang batil. Itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, banyak di antara kita mungkin terjebak di tabzir tentang waktu ini. Terkadang kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat, habis itu waktunya. Nah, marilah kita pergunakan waktu itu untuk manfaat hari akhirat kita. Misalnya, waktu yang ada itu kita pergunakan untuk berzikir sebanyak-banyaknya daripada kita termenung-menung. Zikir sebelum lidah kita keluh. Nah, kita baca Quran, ada waktu kita pakai untuk baca Quran sebelum mata kita rabun. Nah, kita datang ke masjid sholat berjamaah, yang selama ini mungkin kita menghabiskan waktu tidak mau ke masjid,
dan menghadiri taklim di masjid sebelum lumpuh kaki kita atau sebelum sakit badan kita sehingga tak bisa ke masjid. Padahal keinginan besar sekali untuk datang ke masjid, tapi apa daya, badan sudah lumpuh. Kemudian bacalah Al-Quran itu karena waktu ada sebelum mata kita rabun. Kemudian bersedekahlah sebelum kita miskin. Nah, untuk itu manfaatkan waktu itu, jangan sampai terbuang begitu saja, pemborosan waktu itu namanya. Tabzir di bidang waktu. Kemudian ada lagi tabzir dalam melakukan yang tidak ada manfaatnya sedikit pun. Rokok misalnya. Ini melakukan tabzir, artinya rokok itu kalau dikaji secara ilmiah, baik secara agama, tidak ada manfaatnya sedikit pun ke dalam tubuh kita. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena peraturan Menteri Kesehatan pun mengeluarkan peraturan bahwa memberikan kata-kata kalimat untuk dicantumkan di kotak rokok itu, merokok berbahaya, merokok minum. Ini diberikan kepada produsen atau pabrik rokok. Nah, jelas rokok itu tidak bermanfaat. Dikaji secara ilmiah, dikaji secara hukum juga. Nah, dalam hukum ulama memutuskan rokok adalah makruh. Nah, sesuatu yang makruh memang dikerjakan tidak berdosa, tetapi kalau tinggal berpahala. Nah, kalau bolehlah kita hitung-hitungan, si A dia meninggalkan yang makruh, dia berpahala. Si B dia melakukan yang makruh tapi tidak berdosa. Mana yang beruntung nanti kalau hitung-hitung investasi? Pasti beruntung orang meninggalkan makruh dan berpahala. Nah, ini rokok ya. Rokok secara ilmiah tetap berbahaya bagi tubuh kita. Nah, tinggalkan. Kemudian Islam ini adalah perlakuan berlebih-lebihan. Bagaimana Allah katakan dalam surah Al-A'raf 31, wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, ini kita dalam Ramadan ini kadang-kadang terjebak kita. Menjelang buka puasa, kita pergi untuk mencari perbukaan puasa. Kemudian kita melihat yang sana, yang ini, yang itu, makanan serba enak semuanya. Itu ada yang selera mata. Ternyata sudah dibeli bermacam-macam bukaan itu, sampai di rumah ketika buka puasa hanya semacam saja yang bisa kita makan. Selebihnya kadang-kadang terbuang. Ini penting masih kita lihat juga hal seperti ini, berhambur-hamburan makan itu. Ini perlakuan israf. Nah, oleh karena itu, karena Ramadan ini atau puasa ini lebih menekankan kepada kesabaran, maka untuk itu mari kita tegakkan kesabaran dalam diri kita untuk tidak melakukan tafsir dan israf yang tidak baik itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf kalau tersinggung, memang kajian itu untuk menyinggung. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.